Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irman Nurlaidi, saya dari kelas 3E Administrasi Publik Visip Untirta. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen strategi, yaitu untuk menganalisis visi, misi, tujuan, sasaran, lingkungan internal dan eksternal, analisis IFAS dan EFAS, matriks SWOT, dan juga balance scorecard pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar. Selanjutnya ada visi dan misi, yang dimana visinya sendiri itu menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing. Nah, visinya ini sudah termasuk ke dalam orientasi masa depan karena terdapat kata kunci menuju. Sedangkan misinya itu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan atau sasaran. Itu artinya orientasinya itu masa sekarang, karena terdapat kata-kata program yang artinya program itu tidak berjalan lama waktunya. Dan yang kedua itu menetapkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi juga termasuk ke dalam orientasi masa sekarang, karena terdapat kata kunci menetapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Keagamaan itu maksudnya kata kunci nilai-nilai keagamaan itu merupakan orientasi yang tidak lama gitu, artinya masa sekarang. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu bidang pendidikan, yang di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, dan praktek keagamaan, dan juga kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai. Tadi juga termasuk ke dalam orientasi masa sekarang, karena terdapat kata kunci kemudahan akses, yang artinya itu harus dilaksanakan segera. Nah, selanjutnya ada sasaran dan tujuan, yang dimana sasaran itu terdapat meningkatnya pelayanan rutin administrasi perkantoran, pemeliharaan sarana prasarana, serta peningkatan disiplin dan pengembangan capaian kerja aparatur. Yang kedua itu terciptanya pemuda yang beriman, produktif, inovatif, dan berkarakter dalam pembangunan di daerah. Yang keempat itu ada peningkatan upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya sumber daya pembangunan, dan tercapainya pembangunan kawasan pariwisata Kabupaten Blitar sebagai daya tarik wisata. Sasaran ini belum sepenuhnya masuk ke dalam analisis SMART karena belum ada time bound waktu dan juga tidak measurable. Dan tujuannya itu ada mengembangkan, melestarikan, dan mempromosikan potensi kebudayaan serta pariwisata di wilayah, peningkatan kualitas destinasi pariwisata, pelestarian warisan budaya, promosi kegiatan seni dan budaya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata. Nah, tujuannya ini sudah relevan dengan visi misi di atas, yang artinya tujuannya itu sudah sesuai. Oke, selanjutnya ada faktor internal dan eksternal, yang dimana faktor internal itu terdiri dari man, money, mesin, method, dan market dan material. Yang dimana man itu memiliki daya tarik wisata yang melimpah dan beragam, dan money itu didapat dari dana APBD. Mesinnya itu terdapat komputer, printer, laptop, dan kendaraan dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar. Terus metodenya itu memiliki standar operasional prosedural kerja dan tata tertib. Yang terus marketnya itu mereka punya Instagram, Facebook, website resmi, dan media massa seperti berita online dan lainnya. Terus ada materialnya itu terdiri dari kertas, buku, pulpen, dan pensil yang tersedia di kantor di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu terdiri dari faktor sosial, cultural, technological, environment, dan public policy. Yang dimana faktor sosial culturalnya itu terdiri dari masyarakat luas, yang artinya masyarakat yang tidak hanya yang ada di Kabupaten Blitar saja. Terus ada juga dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Selanjutnya ada teknologikal atau teknologi. Teknologinya
terdiri dari penggunaan platform digital untuk promosi wisata berupa website resmi dan juga aplikasi Amazing yang digunakan untuk pemandu wisata. Terus yang selanjutnya itu ada environment atau kondisi lingkungannya, di mana kondisi lingkungan itu terdapat tren pariwisata yang global dan juga faktor alam dan lingkungan. Yang selanjutnya itu ada public policy, yaitu mencakup Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan, dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Penyelenggara Desa Wisata. Selanjutnya ada internal faktor strategis dan eksternal faktor strategis, yaitu IFAS dan EVAS. Nah, IFAS itu terdiri dari kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatannya itu memiliki bobot 0,53 dan scoring 2,22 yang terdiri dari tenaga harian lepas rata-rata berusia muda dan kompeten, potensi wilayah dan daya tarik wisata, pendanaan APBD untuk pendanaan kepariwisataan, peralatan kantor serba digital, dan memiliki pos TIC atau Tourist Information Center. Dan kelemahannya itu memiliki bobot sebesar 0,47 dan scoring sebesar 1,67. Yang dimana terdiri dari sebagian besar background pendidikan di luar pariwisata dan wawasan dan kemampuan dari sumber daya manusia masih kurang. Pendanaan belum menjadi fokus utama pemerintah daerah, media offline belum dirasakan masyarakat luas, sarana prasarana belum ada di beberapa titik objek wisata terutama di deretan pantai selatan, dan yang terakhir peralatan produksi konten kreator masih kurang dan perlu di-upgrade. Nah, selanjutnya itu ada faktor strategis eksternal atau EVAS yang terdiri dari peluang dan ancaman, yang dimana peluang itu memiliki bobot 0,53 dan scoring 2,34, yang terdiri dari pelatihan sumber daya manusia pariwisata dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terdapat banyak sumber daya manusia pelaku usaha, keragaman potensi wisata, event Kresnaya yang mendatangkan banyak orang dari berbagai daerah. Dan yang kelima, pembangunan JLS oleh pemerintah pusat diperkirakan akan rampung pada tahun 2024 ini. Sedangkan ancamannya itu memiliki bobot sebesar 0,47 dan scoring sebesar 1,71, yang terdiri dari tenaga ahli pariwisata di Blitar memilih untuk merantau ke daerah yang pariwisatanya lebih maju dan memiliki UMR yang tinggi. Banyak konten kreator yang lebih bagus dibandingkan dengan yang disajikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar. Terus keterbatasan alat digitalisasi di kawasan wisata dibandingkan swasta daerah lain yang sudah maju. Yang keempat, pendanaan APBD untuk kepariwisataan terus menurun. Dan yang kelima, kualitas SDM pariwisata swasta lebih terkait peluang dan manajemen ancaman. Selanjutnya ada kuadran strategi, di mana kuadran strategi itu sumbu Y-nya adalah IFAS, yang dimana IFAS pada dinas kebudayaan ini diperoleh sebesar 1,67 dan sumbu X EVAS diperoleh 1,71, dan hasilnya menunjukkan bahwa sumbu X berada pada kuadran 1 yang bersifat mendukung strategi agresif dan sumbu Y berada pada kuadran 3 di mana mendukung strategi turnaround. Selanjutnya ada matriks SWOT yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan sendiri itu memiliki pengalaman yang sudah lama, semangat dan loyalitas dari pokok pikiran Dinas Pariwisata, tenaga harian lepas rata-rata berusia muda dan berkompeten, pendanaan APBD untuk pendanaan kegiatan kepariwisataan, potensi wisata dan daya tarik wisata, dan yang terakhir memiliki pos TIC atau Tourist Information Center. Sedangkan kelemahannya itu
Sebagian besar sumber daya manusia, background pendidikan di luar pariwisata, dan wawasan kemampuan dari sumber daya manusia Pokdarwis masih kurang, dan pendanaan peningkatan kualitas dan pendampingan sumber daya manusia pariwisata kurang. Terus media offline belum dirasakan masyarakat luas, sarana prasarana belum ada di beberapa titik objek wisata terutama di deretan pantai selatan, dan yang terakhir peralatan produksi konten kreator masih kurang dan perlu di-upgrade. Kemudian ada opportunity dan threat atau peluang dan ancaman, yang dimana peluang itu terdiri dari pelatihan sumber daya pariwisata, pelatihan sumber daya manusia pariwisata di pemerintah Provinsi Jawa Timur, semangat loyalitas Pokdarwis, keragaman potensi wisata, dan terdapat banyak sumber daya manusia pelaku pariwisata dan adanya investor. Sedangkan ancamannya itu terdiri dari tenaga ahli pariwisata di Blitar memilih merantau ke daerah yang pariwisatanya lebih maju dan memiliki UMR yang tinggi. Banyak konten kreator yang lebih bagus dibandingkan yang disajikan Dinas Kebudayaan. Dan keterbatasan alat digitalisasi di kawasan wisata dibanding wisata daerah yang lain yang sudah maju. Pendanaan APBD untuk kepariwisataan terus menurun, dan kualitas sumber daya manusia pariwisata swasta lebih terkait peluang dan manajemen ancaman. Selanjutnya ada strategi SO atau Strength dan Opportunities. Yang pertama itu memanfaatkan pengalaman sumber daya manusia dalam kepariwisataan dan loyalitas serta jumlah sumber daya manusia yang melimpah untuk memaksimalkan semua potensi dan daya tarik wisata serta keragaman pariwisata untuk dapat memenangkan kompetensi pariwisata dengan daerah lain dan di deretan JLS yang memiliki penilaian sebesar bobot 0,15, rating 3, dan scoring 0,45. Yang kedua, potensi dan daya tarik wisata di Kabupaten Blitar dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak investor yang dengan penilaian bobot sebesar 0,07, rating sebesar 2, dan scoring 0,14, dan memanfaatkan event dan pembangunan bandara dan jalan lingkar selatan untuk menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah dan negara, dan memiliki penilaian bobot sebesar 0,9, rating 3, dan scoring 0,27. Dan strategi WO atau Weakness dan Opportunities. Yang pertama itu melakukan pelatihan kepada sumber daya manusia Pokdarwis untuk meningkatkan kualitas dan wawasan kepariwisataan dan mengetahui bagaimana manajemen pembacaan peluang dan mengatasi ancaman dari kepariwisataan itu sendiri, dan didapatkan penilaian sebesar bobot 0,08, rating 4, dan scoring 0,32. Terus dana yang berkurang diantisipasi untuk melakukan pendanaan bagi program yang berdampak lebih dan memaksimalkannya untuk pembangunan dan pengembangan, dan memaksimalkan investor untuk mengelola pariwisata dengan nilai bobot 0,10, rating 3, dan scoring 0,30. Dan menyiapkan strategi promosi baik online dan offline yang terencana dan memaksimalkan semua jenis media untuk branding dengan bobot 0,12, rating 2, dan scoring 0,24. Selanjutnya itu ada ST atau Strength dan Traits. Memaksimalkan program kepelatihan dan kependampingan sumber daya manusia kepariwisataan dan Dispubdar untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan SDM. Bobotnya 0,11, rating 3, dan scoring 0,33. Dan meningkatkan potensi daya tarik wisata untuk dapat menghadapi persaingan dengan daerah lain dan untuk mencari sumber pendanaan dari investor. Memiliki bobot 0,13, rating 3, dan scoring 0,29. Dan yang ketiga, memaksimalkan keprofesionalan dan usia banyak masih muda dari SDM THL, kemudian memaksimalkan perlengkapan yang ada dan memanfaatkan persiapan alat-alat produksi, konten promosi untuk membuat konten dengan baik dan menarik serta bisa selalu mengikuti perubahan arah media sosial yang dinamis. Dengan bobot 0,14, rating 4, dan mendapatkan scoring 0,56. Kemudian yang terakhir ada WT atau Weakness dan Threats, di mana selalu mengikutsertakan sumber daya manusia kepariwisataan di dalam kegiatan kepariwisataan baik dalam program sosialisasi dan kepelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan masyarakat untuk ikut melestarikan dan menjaga kepariwisataan di Kabupaten Blitar dengan bobot 0,08, rating 4, dan scoring 0,32.
dan meningkatkan dukungan instansi pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk menambah jumlah sarana dan prasarana fasilitas umum dan melengkapi destinasi wisata yang belum memiliki fasilitas umum dan melakukan pengembangan destinasi wisata untuk menyongsong JLS yang akan rampung di 2024 agar Blitar mampu bersaing dalam kepariwisataan di sepanjang JLS dengan bobot 0,05, rating 3 dan scoring 0,15. Dan yang terakhir ada balance scorecard, yang dimana pada financial performance itu pendapatan dari sektor pariwisata, anggaran dan pengeluaran untuk kegiatan kebudayaan dan pariwisata, investasi dan pengembangan infrastruktur pariwisata. Dan yang kedua pada aspek customer, tingkat kepuasan wisatawan itu dapat diukur juga jumlah kunjungan wisatawan dan perpanjangan masa tinggal, respon terhadap keluhan dan masukan wisatawan. Dan yang ketiga, dilihat dari aspek learning and growth. Program pelatihan untuk staf terkait kebudayaan dan pariwisata, inovasi dalam pemasaran dan pengembangan produk pariwisata, peningkatan kapasitas dan dalam pelestarian kebudayaan. Dan yang keempat, dari aspek internal, efisiensi dalam pengelolaan kebudayaan, proses promosi dan pemasaran destinasi wisata, kualitas manajemen destinasi dan pengembangan produk wisata. Itu semua masuk ke dalam aspek penilaian pada balance scorecards. Sekian pemaparan dari saya. Atas kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.